Standing in the darkness, haunted by the ends of past defeat. But then I see you standing near me, Lord, shining with compassion in your eyes. They stars shine down on me, let your love shine through me in the night. In you, Lord, I'll follow. Anywhere you open up that door. Let your words speak to me, show me what I've never seen before. Lord, I want to be your witness. You can take what's wrong and make it right. Let stars shine down on me, let your love shine through me in the night. Let stars shine down on me, let your love shine through me in the night. Dalam kerajaan surga. Selamat hari Sabat ya Bapa. Terima kasih ya Bapa di atas pimpinan daripadamu. Ingatkan pada saat ini kami berada dalam ruangan ini berdoa, mengucap syukur, memuji namamu ya Bapa melalui acara WESP kami pada malam ini. Bapa, untuk setiap acara yang dijalankan pada malam ini, mohon supaya kiranya Engkau berserta kami, memberi petunjuk kepada kami dan memberi bimbingan kepada kami ya Bapak, agar Bapak kami dapat memahami setiap pelajaran yang disampaikan dan kami dapat menggunakan itu untuk tujuan pembelajaran kami dan untuk juga pedoman kehidupan kami ya Bapak. Berkati para penonton yang ada di rumah juga pada saat ini. Semoga pandemik COVID-19 ini ya Bapak akan berakhir dengan segera agar kami dapat berkumpul bersama-sama di dalam ruangan gereja dengan lebih selesa dan selamat. Makasih ya Bapak, Engkau ada untuk kami dalam setiap pergumulan. Ya Bapak, Engkau ada untuk membantu kami. Doa ini Bapak kami serahkan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Holy God,
kepada kita semua. Puji Tuhan dan syukur karena pada Sabat yang indah ini kita telah disatukan di Ka'bah Tuhan untuk memuji Tuhan dan kita belajar firman Tuhan pada Sabat yang indah ini. Sebelum kita meneruskan pelajaran kita pada Sabat ini, kita akan masuk ataupun kita akan belajar suatu topik yang tentang pertentangan besar. Nah, sebelum itu kita akan berdoa dan mari kita tunduk kepala dan sepimpin dalam doa. Ya Tuhan kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Engkaulah Allah kami yang begitu baik, Allah pencipta langit dan bumi, segala isi dan istimewa nafas kami ini. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan, karena pada Sabat yang indah ini kami dapat sekali lagi belajar firman-Mu dan memuji nama-Mu di tempat yang kudus ini Bapa. Biarlah Engkau berserta kami, jamai kami dan Roh Kudus-Mu, supaya apa yang kami pelajari akan memberi kekuatan kami, akan bertumbuh kerohanian kami lebih dekat padamu. Ampuni setiap kekurangan kelemahan kami Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Apabila menyebut tentang pertentangan besar, dan saya ambil pelajaran kita pada pagi ini adalah di buku 28 Minggu Bertumbuh di dalam Kristus. Siapa ada buku ini, mungkin kita sudah mengetahuinya dan kita ulang kaji pada Sabat yang indah ini. Oke. Pertentangan antara Kristus dan Satan. Apabila kita masuk mengenai pertentangan antara Kristus dan Satan, ada 3 yang kita pelajari tentang. Satu, sifat Allah. Sifat Allah, Satan mahu mengalahkan Allah. Satan mahu mengalahkan Allah. Dan bagaimana dia mengalahkan Allah, nanti kita masuk nanti di asal mula pertentangan. Dan kedua, hukum Allah. Nah, Setan juga menyekat kebebasan seseorang, dan setan dia bilang mustahil ciptaan Tuhan menuruti, dia bilang. Itulah teknik tipu si iblis. Dia bilang, mustahil ciptaan Tuhan menuruti Allah, dia bilang. Dan ketiga, kekuasaannya atas alam semesta. Bila kita menyebut tentang kekuasaan alam semesta, setan juga mau berkuasa untuk ini alam semesta. Dia mau mengalahkan Tuhan juga. Dia pun mau berkuasa atasnya alam semesta. Oke. Asal mula pertentangan besar. Oke, seperti mana yang kita tahu, asal mula pertentangan besar ini adalah siapa? Lucifer. Lucifer telah memulakan dosa di surga, dan 1/3, maksudnya 1/3 dari malaikat di surga ikut memberontak terhadap Allah dan dilemparkan ke bumi oleh Mikael, yaitu Yesus Kristus. Dan kita boleh rujuk di dalam Alkitab. Dan seterusnya, manusia menjadi terlibat dalam pertentangan besar antara Allah dan setan, antara yang benar dan yang jahat. Oke, apabila kita buka Alkitab kita di Kejadian 3 ayat 1 hingga 7, di sana menerangkan suatu manusia ataupun si Adam dan si Hawa yang telah jatuh di dalam dosa, dan di mana si Hawa ini telah memakan buah larangan dan ya dia jatuh dalam dosa.
Dan seterusnya, bumi menjadi rosak dan manusia menjadikan kehidupan yang rosak. Nah, apabila kita belajar di Kejadian 6 hingga 5, 11 dan 12, bumi ini telah rosak akibat dari dosa, dari pilihan si Hawa dan Adam, nenek moyang kita. Dan Allah menghancurkan manusia yang jahat dan bumi yang rusak dengan air bah. Nah, akibat dari dosa, dari kerusakan itu, Allah menghancurkan bumi ini dengan air bah. Air bah. Allah memulakan kehidupan yang baru di dunia ini dengan Nuh dan keluarganya. Dan kehidupan yang baru, manusia telah dihapuskan dan ada kehidupan yang baru, yaitu Nuh dan keluarganya. Kalau kita rujuk di Kejadian 9 ayat 1, di sana menerangkan suatu kehancuran bumi ataupun satu kebinasaan melalui air bah. Oke. Bumi menjadi tontonan bagi seluruh alam semesta dan pertentangan besar tersebut. Oke. Bumi menjadi tontonan. Oke. Kalau kita bayangkan suatu pokok apple. Siapa ada pokok apple di rumah? Ada. Oke. Kita bayangkan satu pokok apple dan ada buah-buah dia sangat cantik. Siapa suka makan apple? Saya pun suka makan apple. Tapi dulu saya coba kasih pembenihan dia ataupun mau tanam dia, pucuk saja begini, tapi kering, tidak sesuai di tempat kita, dan dia tidak tumbuh. Oke, kalau kita bayangkan satu pokok apple, semua buah-buah itu sangat cantik, semua sudah semua cantik dan bagus. Tapi ada satu yang rusak. Apa itu? Ada satu buah yang rusak. Ada satu buah yang rusak, yaitu bumi kita. Itu bayangan kita. Kalau kita bumi yang rusak ataupun kita anggapkan itu buah apple tadi rusak, mana kamu pilih? Kalau kita mau makan, kita tidak ambil yang rusakan, kita mesti yang bagus punya. Tapi kita bayangkan ini dunia kita ini yang rusak, ya. Ini dunia yang rusak dan planet-planet yang lain memerhati bumi kita yang rusak. Nah, dia bilang di sini ada di 1 Korintus 4 ayat 9 di sana, menjadi tontonan bagi seluruh alam semesta. Nah, maksud dia di sana pun ada makhluk yang tidak berdosa dan dia melihat kita di dunia ini. Oke. Perjuangan kita melawan kuasa-kuasa kegelapan. Nah, maksudnya perjuangan kita adalah melawan kuasa-kuasa kegelapan. Pertikaian yang terjadi di dunia ini bermula oleh syaitan di sorga, tetapi Allah melemparkan syaitan keluar dari sorga ke bumi ini, dan manusia menerima tawaran syaitan hingga jatuh di dalam dosa. Pertikaian di sorga akhirnya dilanjutkan di bumi ini. Pertikaian ini antara Allah dan syaitan, kebenaran dan kejahatan. Nah, sekarang kita hidup dari dosa, dari kejatuhan Adam dan Hawa. Dan sekarang ada kebenaran dan ada kejahatan. Ada dua bagian, kebenaran dan kejahatan. Pertikaian antara Allah dan setan, kebenaran dan kejahatan. Itu yang kita pelajari tentang pententangan besar. Ada Allah, ada setan, ada kebenaran dan kejahatan. Oke, sebelum saya meneruskan
pelajaran kita pada sahabat ini ada satu cerita yang betul-betul terjadi. Yang di luar di sana mungkin dia pasang telinga sedikit, kita dengar cerita dulu. Mana tahu kampungnya sini bulu Roma berdiri, karena ini orang bilang ada seram-seram, tapi ini pelajaran kita pada satu cerita yang betul-betul terjadi. Oke. Tanggal pada 25 tahun lalu. Kalau kita sebut 25 ini adalah hari apa? Christmas. Kalau 25 Desember ya, 25 Desember tahun lalu, Christmas. Semua kebanyakan umat Kristen ataupun denominasi lain yang merayakan Christmas. 25 bulan 12 tahun lalu. Dan apa yang terjadi? Mungkin ada sudah yang mendengar cerita ini. Di kampung kami dikejutkan ada sepupu saya yang hilang. Ada sepupu saya yang hilang. Mungkin kamu terbaca di dalam internet, di dalam WhatsApp tentang kehilangan, dan ini betul-betul terjadi dan saya pun turut mencari. Tapi kita lanjutkan. Sepupu saya ini dia tidak selalu datang ke gereja, dan sebagian dari hidup dia dengan ada hal-hal keduniawian di dalam hidupnya. Maksud kenapa saya katakan sebelum dia disahkan hilang, dia mabuk. Dia mabuk dan dia pernah mengatakan kepada saya, dia bilang, saya mau kumpul duit dulu ini, dia bilang, saya mau kumpul duit dulu ini dan saya mau beli gigi palsu, dia bilang. Mungkin ya gigi dia mungkin ada yang terhilang kali. Ya, saya mau beli gigi palsu dan saya tidak mau minum lagi dan saya tidak mau merokok lagi dan saya datang ke gereja dan mencari pasangan hidup, dia bilang. Dia punya mungkin dia janji sama saya, tapi beberapa tahun yang lalu sudah, yang masih lagi saya di kampung. Dan kita lanjutkan cerita. Kejadian ini berlaku apabila dia dan kawannya habis minum. Kalau kita tahu ini beginum nih kan, dia berani apa saja yang dia boleh buat. Dan bila dia habis minum, tuh kawan dia tidur di sana. Dorang punya tempat sulap-sulap kalau kita bilang nih, atau rumah juga begitu. Rumah itu kawan saya, dia di siring sungai, tapi itu sungai jauh lagi. Sebelum sampai itu sungai ada kebun getah, ada pisang di sana. Masih jauh lagi itu sungai. Dan pada masa itu hujan kuat dan tidak hujan lebat lah pada masa itu. Dan dia bilang si cousin saya ini, sepupu saya, dia bilang, saya mau pergi tengok ini sungai, saya mau cek dalam atau tidak. Dia bilang sudah minum sudah, tapi bukan yang orang dusun bilang rapi lah, yang jatuh bangun, bukan begitu. Tapi dia stabil juga untuk berdiri. Dan ini cerita kepada kawannya, dua orangnya. Yang satu ini yang itu tidur. Dia buka baju, dia buka seluar, dia pergi di sungai. Dan yang satu tidur lah. Petang sudah deh. Nah, dia tunggu. Mana dia bilang mau pergi sungai. Dia bilang tidak muncul lagi.
Dan dia pun heran, dia terbangun sudah, mungkin mabuk dia pun mau hilang-hilang sudah. Dia pun heran lah, ya di mana dia nih. Dia pun ada kerisauan sudah. Dia mau pergi rumah lah tuh sepupu saya ini. Dia pergi kasih tahu orang tua yang dia ini belum lagi sampai dari sungai. Dan itu mama itu yang si hilang ini, dia pergi kasih tahu bapak saya, dan dorang cari pada malam itu jam 8 malam sudah kah, Zembren? Kalau tidak tuh slide nih tidak nampak sudah kan. Dan dorang cari tidak jumpa. Lagipun air sungai masih besar sudah. Dorang telepon, tahu siapa yang telepon bomba? Ada telepon bomba ketua kampung. Dan bomba sampai pada malam itu. Jam 12 pun dorang cari, tapi dia bilang tidak dapat cari. Besoklah kita sambung, dia bilang tuh bomba. Besok sambung lagi, ada polis, ada bomba, ada orang kampung. Dan di sebelah punya kampung pun turun, ikut cari. Nah, cari itu yang hilang. Sebab karena heran betul, dia tanggal baju, dia itu baju ada di sana, handphone dia, kunci motor dia ada di sana, tapi dia tiada. Nah, orang kampung cari, orang bilang kalau betul-betul dia hanyut, dia tersangkut sana, getak semua, ada pisang semua sana. Tapi semua hari ketiga kan, terus saya pun ikut cari. Kami cari semua di kebun tiada. Ada lagi yang polis punya. Biasanya polis kan ada itu anjing tuh kan, yang mengesan bau-bau tuh kan. Itu pun dari toran turun sana kibi. Dia kasih lari itu anjing yang ganas. Ya, dia cari di semak-semak semua yang, kalau ini anjing ini kan, walaupun terdalam di sana pasir ataupun di lumpur dia boleh cari. Tapi ini anjing ini tidak dapat cari. Dan ada lagi satu rombongan rafting dari silau-silau yang kan kita pernah pergi sana tuh kan. Silau-silau sampai limpas di Kota Bulud, rafting. Bomba, polis, orang kampung, dorang berhenti, sering berhenti cek, tiada. Dan ada lagi satu rombongan dari Muara, Sungai Kuala Bai sana. Dan bomba mencari sana juga dan tiada juga. Nah, beberapa hari tidak jumpa. Dan pencarian pun kita boleh buat, dia bilang tuh polis. Kita sudah berusaha semua, kita sudah pergi cek semua, kita tidak jumpa, dia bilang tuh polis. Dan kita akan tamatkan pencarian, dia bilang tuh polis. Dan apa boleh buat? Semua pun sudah pergi, hanyut, pergi itu rafting pun tiada. Nah, dan beberapa tiada petanda-petanda. Dan ada beberapa sepupu saya dan angkol saya yang punya kepercayaan yang duniawi punya. Kenapa saya cakap duniawi punya? Ada dia pergi tanam-tanam di sana. Saya pun tidak tahu, mungkin itulah dia punya coba-coba lah untuk mencari lah itu kali kan. Dan apabila dia mimpi, dia nampak itu hilang itu dalam mimpi dia yang hilang itu sedang dikasih suap makanan oleh kedua sumendak cantik itu dalam mimpi. Dan dia bilang tuh ketua kampung, tidaklah dia mau pergi makan yang apa yang kau tanam, apa yang kau bagi itu. Dia bilang dia sudah kawin, dia bilang dia itu perempuan kasih suap makanan kepada si yang hilang itu. Om dia terbangun itu
Itulah yang dicakap sebelah kami. Kalau dusun bilang, nasi mulai deh nakakawin, no, dia bilang. Oke, itu yang kepercayaan ataupun apa yang dorang buat lah, mungkin dorang pilihan dorang sendiri. Dan kita lanjutkan sedikit. Beberapa bulan selepas itu, di kawasan itu ada juga sulap ataupun rumah rumah untuk sulap-sulap kalau kita bilang apa itu, pondok untuk rehat kebun. Ada seorang orang tua ini, dia duduklah di pondok dia, dan dia didatangi oleh seorang sumendak yang tidak dikenali. Dia pun tidak kenal. Dan tuh sumendak bagi duit. Tidak tahu berapa, tapi ini cerita orang kampung, bukan saya punya. Saya tidak tahu betul atau tidak, tapi dorang yang cerita. Yang ada yang betul terjadi, dia bilang ada si apa, dia bilang yang datuk-datuk sudah, dia kena datangi oleh seorang perempuan bagi duit, dia bilang. Lepas itu beberapa hari selepas itu kan, ini orang tua pun hilang. Orang kampung cari. Nasib pada hari itu mau petang sudah baru dia terjumpa di suatu kebun getak yang jauh sudah, dan dia macam tiada arah, dia macam dia pening, dia pusing-pusing sana, sebab itu kawasan sana dia macam dia terpusing-pusing di sana. Dia tidak tahu di mana arah dia mau pergi. Tapi itu orang kampung, nasib bilang jumpa itu orang tua. Dan dia masih lagi selamat lah, dia di kampung sekarang. Dan kita ya sampai sekarang sepupu saya ini belum ditemui. Dan kami mungkin sekeluarga mengharapkan dia balik, tetapi bagi saya Tuhan lebih mengetahui yang terbaik. Tuhan yang mengetahui di mana yang terbaik. Dan kita biarlah Tuhan yang kasih tentu setiap kehidupan dia kan. Dan pelajaran yang kita dapat dalam cerita itu adalah pertikaian antara Allah dan setan. Nah, siapa? Allah dan setan. Iblis menyesatkan orang. Kenapa dia menyesatkan orang? Kalau kita pergi di cerita tadi, iblis menyesatkan orang. Iblis mau apabila ada masalah ataupun ada kejadian yang berlaku, dia mau orang mencari dia dan meminta petunjuk. Itu iblis pun dia suka. Dia bilang, kalau ada masalah, kalau ada kejadian, dia pun mau kena cari oleh manusia. Nah, seperti mana kita pelajari di dalam buku cerita tentang Raja Saul, dia pun mencari pemanggil arwah kan. Apabila mau pergi berperang, dia mau minta petunjuk arwah Raja Samuel, silap. Dan bukan Tuhan. Tapi firman mengatakan, jangan ada Allah lain di hadapanku. Tuhan memberi kita tegas tentang jangan ada Allah lain di hadapanku. Kalau kita tengok Keluaran 23, di sana mengatakan jangan ada Allah lain di hadapanku. Dan berhati-hati kita apabila kita jauh dari berhubungan dengan Allah. Iblis boleh mengatakan dia milik saya. Nah, ini yang bahaya. Apabila kita jauh berhubungan dengan Allah, iblis akan mengatakan, dah mati sialak kah? Dia bilang, kalau dusun bilang, dah mati sialak kah?
kalau kita jauh berhubungan dengan Allah. Oke, itu kita perlu hati-hati dan bersedia untuk perubahan. Kalau kita bercakap tentang bersiap tentang perubahan, bersedia untuk perubahan, apa saja yang kita tempuhi di dalam dunia ini kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah Dia bertindak sesuai dengan rencananya. Dan kenakanlah kelengkapan senjata Allah. Menepengak kita kenakan kelengkapan senjata Allah. Oke. Kita buka Efesus 6 ayat 11. Cuma kita buka Alkitab. Kita baca di sana, kenakanlah seluruh kelengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, macam mana kita kenakan kelengkapan senjata Allah? Oke. Dan kalau kita baca lagi Efesus 6 ayat 13, sebab itu ambillah seluruh kelengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Nah, maksud dia ambillah seluruh kelengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Maksud dia, tanpa tuntunan dari Tuhan kita tidak boleh mengalahkan si jahat itu, si penggoda itu, si iblis itu yang mewujudkan ataupun memulakan pertentangan di surga. Dan ada isu yang dipermasalahkan setan. Nah, kita akan belajar isu yang dipermasalahkan setan. Dan yang pertama, undang-undang dan perintah Allah. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Iblis ada isu yang dipermasalahkan oleh setan, yaitu undang-undang dan perintah Allah. Oke. Yang kedua, Kristus berjaya menunjukkan kepada setan bahwa adalah mungkin seseorang manusia untuk menuruti hukum Allah. Tapi Yesus dicobai oleh setan, tetapi ia berjaya menang terhadap pencobaan. Nah, kalau kita tengok Yesus di padang gurun, dia pun dicobai oleh setan. Dia dicobai oleh setan, tapi dia menang. Kalau kita buka ini pelajaran di Matius 4 ayat 5 hingga 10. Dia menang atas pencobaan oleh iblis itu. Salib adalah puncak pertentangan antara Allah dan setan. Salib, apabila Tuhan ataupun Yesus mati di kayu salib, itulah puncak pertentangan antara Allah dan setan. Dengan matinya Yesus di kayu salib, setan penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar karena penguasa dunia ini telah dihukum. Tiada sudah pengampunan oleh si iblis. Karena Tuhan mati di kayu salib dan akan dibinasakan suatu hari kelak, yaitu bila kedatangan yang kedua kali. Dan iblis rasa tidak puas hati setan dan pemerintah Allah membuat dia memberontak dan melawan kepada Allah. Setan menuduh Allah yang tiada kasih dan kejam. Kalau dusun bilang, esok nak kasih di Yesus di kinaringan kah? Tuduhan ini juga ditunjukkan kepada Yesus sementara ia hidup di dunia sampai kematiannya di kayu salib. Saat ini kita juga digemparkan dengan penyakit yang di mana-mana. Virus, pandemik COVID-19 menggemparkan seluruh dunia. Dan iblis juga mau semua orang mencari dia. Apabila dia kena penyakit, iblis juga mau dia kena cari. Dia mau meminta kesembuhan, dan dia dengan pelbagai tipu
tipu dia. Orang lain pun meminta kesembuhan, saya sudah berdoa sama Tuhan tetapi tidak juga sembuh-sembuh. Ada yang pergi mencari iblis ataupun keduniawian punya untuk minta kesembuhan. Itulah teknik si iblis untuk menipu. Dan kita harus menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita, bukan bila merasa ketakutan baru mencari Tuhan. Bukan kita merasa ketakutan baru kita mencari Tuhan. Kita harus berhubung sentiasa kepada pencipta kita selagi masih ada waktu. Selagi masih ada waktu, sementara kita bernafas dan sementara kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita mesti sentiasa berhubung kepada pencipta kita, yaitu Tuhan kita. Hidup kita di dunia ini hanya singkat. Setan telah memulakan pertikaian di sorga, dan pertikaian itu dilanjutkan di bumi. Dan saya dan kamu adalah sasaran iblis setiap hari. Iblis, saya dan kamu adalah sasaran iblis setiap hari. Dengan pelbagai cara dia menjatuhkan melalui keluarga, menjatuhkan pekerjaan, hobi, ataupun sukan, ataupun kebendaan, handphone, dan apa saja yang terdahulu dari Tuhan. Kita perlu berhati-hati, karena itu adalah tipu-tipu si iblis. Dan itulah pertentangan yang besar di antara yang baik, yang benar, dan yang jahat. Dan kita hanya mampu memilih pilihan kita. Seperti si Hawa, dia memilih untuk memakan itu buah dan dia berdosa. Dan untuk menuntun dan melindungi manusia dari pertentangan ini, Allah mengutus rohnya dan para malaikatnya. Jangan kita macam takut, tidak harapan. Karena Tuhan sudah pun menuntun, Allah menuntun, mengutus rohnya dan para malaikatnya untuk beserta kita. Dan setan satu saat akan nanti dibinasakan selama-lamanya. Dalam Wahyu 20 ayat 10, di sana menerangkan setan akan dibinasakan selama-lamanya. Melalui pelajaran kita pada Sabat yang indah ini, kita telah belajar tentang pertentangan besar, yang benar dan yang jahat. Dan oleh itu, dari pilihan dari kehidupan kita memilih mana kita mau ikut, mana kita yang perlu sembah. Dan kita di angkasa sana, iblis sentiasa mengaum-ngaum seperti singa, dia bilang, mencari mangsa yang dapat ditelannya. Dan kita perlu berhati-hati. Dan walaupun apa keadaan dalam kehidupan kita, mungkin kita sakit, apa saja yang cobaan kita, janganlah kita mencari Allah lain kecuali hanya Tuhan yang pencipta kita. Jangan kita pergi minta tolong, minta sembuh, tapi carilah Tuhan yang pencipta langit dan bumi. Karena di Wahyu ayat inti kita, semua kita buka Wahyu 3 ayat 5, sana inti pelajaran kita pada Sabat ini. Dan saya baca di sini, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Nah, siapa yang menang, dia kena bagi pakaian putih. Dia bilang, aku tidak akan menghapuskan namanya dari kitab kehidupan. Aku tidak akan menghapuskan namanya dari kitab kehidupan. Dan ini adalah berita sukacita bagi kita semua sebagai orang Kristen yang berpengharapan, yang memberi kita semangat untuk terus dekat kepada Tuhan. Dan dia bilang sih, kita sambung, melainkan aku akan mengakui namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Nah, mengakui namanya, maksudnya kita semua.
sebagai manusia yang berdosa yang akan pulang ke rumah Tuhan, dan di hadapan Bapa dia akui di hadapan Bapaknya dan para malaikatnya. Dan inilah pelajaran kita pada sabat ini, walaupun bahasa Melayu saya tunggang terbalik. Semoga apa yang kita pelajari, dan kalau ada yang mungkin tidak dapat mengerti sepunya penyampaian, yang mungkin boleh berjumpa dengan saya. Dan kepada yang di rumah, selamat hari Sabat. Dan apa yang kita pelajari pada hari ini adalah serba sedikit untuk memberi kekuatan ataupun memberi keteguhan iman kita untuk menempuhi kehidupan di dalam dunia yang banyak cabaran ini, yang itu kebenaran dan kejahatan. Dan itu saja dari pelajaran sahabat ini. Tuhan memberkati dan selamat menuruti SOP yang yang ditetapkan. Tuhan memberkati. Amin. Jiwaku terisi oleh cintanya. Sekarang waktunya untuk mengenal Dia. Dia mengatur semua baris lirik yang ada dalam simfoni Dia beri padaku. Lepaskan jiwa ini dari rantai, dan Dia datang